Hola, welcome back to Ijong Podcast. Ya, selamat datang kembali di Ijong Podcast. Thank you banget yang udah ngedengerin. Gue mau nyapa dulu buat kalian semua. Thank you yang udah ngedengerin, yang sambil di jalan, bermacet-macetan ria, ataupun yang sedang istirahat di rumah, lagi tidur-tiduran, di hari libur ataupun hari kerja, ataupun hari sekolah. Thank you banget. Gue makasih banget buat kalian semua yang respect banget mau ngedengerin dan ngehargain tentang Ijong Podcast, yaitu adalah sebuah cerita tentang pengalaman pribadi ataupun cerita-cerita lingkungan sekitar gue di waktu lalu, mungkin di waktu sekarang, ataupun nanti akan gue ceritain tentang masa depan gue kayak gimana. Oke, sebelum itu gue pengen ngasih tahu dulu nih kabar bahagia mengenai Ijong Podcast. Sekarang sudah ready ataupun sudah ada di Spotify. Tinggal kalian search, cari Ijong Podcast. Nah, nanti tinggal kalian klik, kemudian kalian dengarkan, dan jangan lupa di follow kalau kalian suka ya, dan share ke teman-teman kalian. Oke, sebelum ke topik utama, gue bakal membahas sedikit dulu nih cerita gue sekarang. Gue akhir-akhir ini sering banget pikun, anjir, sumpah gampang pikun gue tuh. Gak tau kenapa, karena banyak pekerjaan yang gue lakuin, gue juga gak tahu. Tapi yang pasti segala sesuatu gue gampang lupa hari ini ataupun hari kemarin. Jadi di April 2020 ini banyak banget yang gue lupain. Contoh misalkan ya, kayak gue naruh kunci motor ataupun mobil yang biasa gue taruh di atas kulkas itu gak ada gitu, gue lupa, dan ternyata ada di bawah kasur gue. Anjir, receh banget. Dan sementara gue gak pernah naruh situ. Dan gue inget-inget ternyata sebelumnya flashback gitu, oh ternyata gue baru inget gue tuh habis teleponan sama orang kantor ataupun sama teman-teman gue lupa taruh kunci motor atau kunci mobil dekat kasur gue, karena sehabis manasin kendaraan gue kan biasanya naruh langsung di atas kulkas. Ini gue lupa, anjir. Terus kayak makan nih, gue aja sampai lupa, anjir, gara-gara kebanyakan work from home gini. Gue makan, pas gue makan, gue kan gak suka sambel ya, itu gue lupa gitu, gue nambahin sambel di makanan gue, saking gue nggak fokus, nggak konsen ya. Ya, biasanya nggak fokus, nggak konsen tuh satu tujuan gitu, untuk melupakan. Jadi dalam arti lupa lu itu tuh bisa disebutkan dalam hal ya lu nggak fokus atau nggak konsen. Nah itu sering banget tuh gue terjadi dalam hal-hal yang kecil banget. Apalagi kalau lagi sama pasangan, pasangan gue tuh sangat sangat kesel, bisa dibilang bete gitu loh, kalau udah tau gue nggak fokus. Entah gue lagi nggak fokus, misalkan lagi di mall gitu, lagi sibuk ngechat kantor atau enggak tentang kuliahan gue, terus dia ngomong apa, terus cuman gue kayak oh ya yang ini bukan sih ini, terus gue salah nanggepin gitu, dia masih bete gara-gara gue nggak fokus. Atau enggak kayak misalkan gini, gue nih biasanya kalau makan di mall kan, kalau nggak di tempat-tempat kayak makanan food court, nah itu gue suka lupa tuh. Terkadang pas tiba-tiba mau nyampe ke kafe sana, ada keperluan, misalkan gue mau ke toko sepatu di mall itu, gue ke toko sepatu dulu. Entah mengapa gue gampang banget nggak konsen, gara-gara harusnya itu gue misalkan makan bareng sama pasangan gue, gara-gara ke tempat sepatu dulu dia jadi bete. Tapi gue selalu ya minta maaf sih, emang gue ngaku gue salah sih, gampang banget gue orang nggak konsen tuh. Terjadi kayak gini semenjak kerja sih gue, bukan karena beban kerja ya menurut gue ya, tapi bisa dibilang sih kayak lu punya lot yang tinggi dalam beban di otak lu, dan lu lupa gitu buat mentransferkannya ke dalam sebuah gerak ya menurut gue ya, yang harus dilakuin apa. Nah itu jadi masih termemori di otak lu, makanya itu lu kurang konsen dalam hal itu. Nah biasanya gue selalu bikin note sih kecil di HP buat ngasih tahu ke diri gue tuh, oh ini yang harus dilakuin nih pas lagi kerja atau pas lagi sama pasangan, biar apapun yang dikerjain. Soalnya agak nggak enak kalau lupa tuh, nggak konsen tuh, buat gue tuh parah banget. Karena bahayanya itu bisa merusak gitu, merusak orang-orang sekitar yang mau temenan sama kita.
jadi nggak respect gara-gara lu lupaan gitu. Oke, mengenai suatu inti, yaitu adalah tentang sebuah permasalahan yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang terkadang kita suka sakit hati sih kalau mengetahui hal ini. Oke, kali ini gue bakal bahas tentang podcastnya ini berharap. Yap, berharap. Oke, stay tune terus di Ijong Podcast. Ngomong-ngomong berharap, ada banyak hal. Dari satu sisi, ada baiknya, ada buruknya. Kalau gua berpikir kebanyakan buruk ya sih berharap. Tapi tergantung sih, itu kan perspektif gue ya. Nggak bisa disamain lah, perspektif orang beda-beda. Kalau gue berpikir kenapa berharap itu menyakitkan, karena banyak banget impian-impian yang gue ingin wujudkan dari satu kata berharap. Jadi dulu tuh gue pingin banget waktu pas zaman gue SD gitu, orang lain udah punya Game Boy gitu. Game Boy itu kayak PSP kayak gitu ya, padahal nilai mereka nggak bagus-bagus amat gitu pas SD, dan mereka punya. Dan gue berharap banget gitu, kalau misalkan orang tua gue lagi main gitu, lagi main ke sebuah mall, ke tempat elektronik gitu kan, pasti kan ngeliat Game Boy atau PSP itu ya. Gue sok-sok caper, sok-sok cari perhatian gitu. Bagus ya mah itu game itu ya, terus itunya bagus loh, kata teman aku sih ya nggak akan pecah kalau jatuh, ataupun game-gamenya bagus, harganya juga katanya murah, nggak mahal-mahal amat gitu. Dan lucunya orang tua gue nanggepin gitu, jadi membuat gue berharap makin jadi gitu. Tapi nyatanya cuman ditanggepinnya kayak gini, oh iya bagus sih, coba-coba kita tanya dulu ya gitu. Terus pas sudah ditanya, nggak sesuai harapan gue. Orang tua gue bukannya bawa itu barang buat dibeli, tapi orang tua gue malah ngomong, nanti aja ya, duitnya belum cukup, karena mama lagi gak ada uang, kalau harga segitu mahal banget. Nah, berharap tuh sakit bray. Menurut gue ya. Ngomong-ngomong lagi, gue dulu sempet berharap di saat selesai kuliah, gue pinginnya lah usaha gitu loh, usaha aja, nggak harus kerja gitu, karena gue berpikir sulit, kerja tuh berat, dan balik lagi nggak sesuai realita yang gue dapetin. Ya harus kerja, gimana cara lu mau dapet uang, ya harus kerja. Jadi ya impian gue yang pengen usaha harus gue sandingkan dulu, gue bekerja dulu, mencari tabungan, baru buka usaha toko kecil-kecilan. Gue pengen bukanya sih software gitu loh, alat pemrograman buat mempermudah pekerjaan restoran, atau enggak usaha hardware komputer, karena gue basicnya kan dulu kuliahnya komputer ya. Tapi mungkin Tuhan menunjuk gue buat kerja dulu sambil ngumpulin uang, nantinya ya baru setelah uang itu terkumpul lu baru boleh buka toko, insya Allah, mudah-mudahan gitu. Terus gue sempat berharap gitu. Dulu tuh di zamannya gue sekolah SMP gitu, dulu ya SMP gue yang agak menjauh itu, dan gue terkontaminasi gitu
gue pingin banget punya motor yang dulu tuh zamannya motor-motor yang kayak motor Satria FU kayak gitu. Gue pingin banget gitu, tapi harapan gue pun sirna gitu, nggak sesuai sama ya ekspektasi lah yang gue inginin gitu. Ternyata balik lagi orang tua gue ngomong, mama nggak mau beliin, papa juga nggak mau beliin lah, ntar kalau ada apa-apa bahaya, motor kayak gitu takutnya karena larinya kenceng kamunya nggak bisa bawa tuh motor. Akhirnya ya pupus lagi lah harapan gitu. Tapi gue kalau ngeliat orang-orang gitu, pingin gue ngwujudin mimpi-mimpi gue ngeliat mereka punya ini, bukannya iri ya, maksudnya ngwujudin gitu, kayak enak ya naik motor kayak gini gitu. Gue sempet nyobain motor, enak ya naik motor gini tuh. hmm, tapi itulah, terkadang berharap nggak sesuai ekspektasi gitu. Terkadang pun ada berharap sesuai ekspektasi. Gue punya kok beberapa cerita, ya seperti kayak gue dulu pernah berharap gitu waktu pas lagi zaman zamannya gue SMA. Gue kan sering nonton film action tuh, hacker ya kan. Wih, enak ya jadi hacker ya, belajar program gitu. Kayak orang-orang tuh nggak ngerti itu bahasa apa gitu, hanya orang-orang tertentu yang ngerti. Dan ekspektasi gue di situ berharap untuk bisa belajar itu terwujud gitu. Gue kuliah di salah satu universitas di Bandung, belajar tentang pemrograman gitu, ya bahasa Pascal, kemudian bahasa Java, SQL kayak gitu, Python. Dan malah lebih dari pengharapan gue gitu, ternyata gue di situ belajar tentang networking gitu. Networking kan jaringan ya, jadi lu konfigurasi jaringan gitu loh, gimana caranya lu tahu tentang misalkan internet lu putus di tengah gitu, ini putusnya dari mana nih, lu bisa ngeliat dari ping tracernya kayak gitu. Itu pengharapan yang lebih tinggi sih di saat lu dapet dan lu bener-bener appreciate banget, bersyukur banget apa yang lu dapet itu. Terus ya salah satu lagi kayak misalkan contoh ya, gua dulu sempat berpikir berharap kalau ke kampus jauh dari orang tua bawa kendaraan, nggak hanya kendaraan yang biasa gitu, maksudnya seenggaknya ingin yang lumayan lah. Dan harapan gue terwujud gitu, orang tua gue ngebeliin gue kendaraan yang nggak biasa aja menurut gue, kayak gue nggak kepanasan, nggak kehujanan kayak gitu. Jadi ekspektasi harapan tuh ada baiknya gitu, gue berharap yang nggak neko-neko gitu loh, dan ternyata terjadi. Dan wah gila, bersyukur itu loh. And then itu sih salah satu berharap mengenai ekspektasi kita ya. Bukan untuk hati, ini jadi ekspektasi kita, keinginan lah, keinginan dalam diri kita aja, batin. Nah kalau ini tentang hati nih, gue sering banget nih dulu, bahkan atau sekarang pun berharap tuh sering kan ya ke pasangan gitu, entah berharap buat peka ataupun berharap kayak pinginnya sesuai apa yang kita inginkan. Cuman kan nggak boleh ya, cuman berharap kan nggak masalah kan gitu loh, nggak ada yang masalah sih kalau orang buat berharap itu gitu loh, dalam hati gitu loh. Gue dulu pingin banget gitu punya pasangan yang dia tuh manja gitu, tapi ya nyatanya beda. Gue punya pasangan yang dulu ya mantan, temperamen, nggak pedulian, dan sesuka hatinya dia aja gitu, nggak ada efek manja-manjanya. Jadi di saat gue menginginkan dia manja di satu yang tepat gitu, contoh misalkan kayak lagi berduaan gitu kan,
ya nonton atau enggak lagi jalan di mall gitu kan, seenggaknya kita pingin ya dipegang tangan gitu. Dulu mantan gue nggak ada megang tangan, jalan-jalan aja kayak udah berasa adik kakak aja udah jalan gitu, nggak ada pegangan tangan, jadi kayak beli makan makan sendiri gitu. Tapi gue nggak udik-udik amat sih, maksud gue dalam arti gue nggak berharap buat yang namanya disuapin, enggak, maksudnya kayak ya seenggaknya pegangan tangan gitu kan, ya namanya pacaran ya zaman dulu SMA. Susah deh pokoknya zaman dulu mantan gue tuh. Terus berharap misalkan kayak gini, main ke mall, milih salah satu tempat gitu, pingin nonton atau pingin makan gitu, harapan gue sih salah satu dipilih gitu, nggak tahu tiba-tiba pilihannya nggak sesuai ekspektasi. Nggak usah main ke mall lah, kita jalan-jalan aja ya, muter-muter sekitar sini kan juga enak. Oke, nggak sesuai harapan lagi, sakit banget. Soalnya kan ya gue nabung tuh dulu, sama sekarang juga nabung buat buat pasangan hidup pasti nabung lah. Lu kira durian runtuh langsung datang tuh duit, kan nggak mungkin, lu harus nabung. Ya ternyata tabungan gue nggak sesuai apa yang ekspektasi gue inginkan. Bahkan kalau soal berharap tentang hati yang lebih dalam gitu, yang lebih dalam contoh misalkan kayak gue pinginnya kan saling mengalah lah ya, hubungan tuh nggak hanya satu sisi gitu, misalnya menang di satu sisi aja terus, ya satu sisinya juga harus mengalah gitu loh. Kalau dua-duanya sama-sama ego tinggi, ya susah buat namanya lu berharap. Karena menurut gua pengharapan tuh nggak sesuai apa ekspektasi gitu loh. Gua sempet pernah ada di posisi yang namanya, kalau gue bilang ya, kayak lu sama gue lagi berantem dan gue pingin lu mengalah gitu loh, tapi ya nyatanya berbeda, dua-duanya sama-sama egois, nggak mau saling ngalah, dan efek sampingnya ya nggak sesuai harapan gue yang gue pingin, kali ini lu dong yang ngalah gitu, tapi ya nggak bisa lah. Itu sih yang bikin terkadang sakit hati gitu sama pasangan. Mungkin sama sih, pasangan kita juga pengen kayak gitu kali ya, mereka berharap kali ini mungkin gua yang ngalah. Ya manusiawi sih, hati kan gak ada yang tahu, tapi ujung-ujungnya kan balik lagi tentang rasa sayang lu tinggi nggak ke pasangan lu. Kalau tinggi, ya meskipun harapan lu nggak sesuai bakal pupus juga, lu bakal balik lagi lah, namanya juga lu sayang. Terus berharap kayak, kalau gue waktu itu sempet dulu tuh hujan, naik motor, ini kan kayak seenggaknya romantis nggak ya, wah nggak sesuai bray. Nggak sesuai, dipukul helm gue gara-gara kehujanan. Dia bilang lain kali kalau mau ngajak jalan cari waktunya yang benar ya, kalau hujan gini males jalan sama kamu, lihat dong basah, mau jalan kemana. Wah ya, salah lagi. Nah ekspektasi berharap tuh manusia tuh tinggi banget, apalagi soal pasangan kan. Contoh lagi, gue pernah punya pengharapan, gue sempet waktu dulu pengen ngehadirin gitu salah satu acara ulang tahun temen lah, SMA. Nah temen gue ini ngasih aturan dress code gitu loh. Dress code-nya kalau cowok itu hitam putih, kalau cewek itu warna pink gitu. Ekspektasinya gue gitu, harapannya gue mungkin mantan gue ini pakai long dress gitu, tahu nggak lu,
Dia pakai apa? Pakai kaos Dora, pakai celana jeans. Wajar, itu gue mau nggak datang nggak enak, mau bilang suruh ganti juga nggak enak ke mantan gue. Anjir, malunya setengah mati gitu. Soalnya pas datang ke acara itu, mata tuh tertuju sama mantan gue, bukan karena dia cantik tapi udik. Iya, itu dia. Oke, gue juga aduh anjir. Terus setelah selesai acara itu, harapan gue makin hancur dong, karena teman-teman gue pada ngecengin gitu di situ di WA grup. Anjir, aneh, cewek lu tuh bajunya ya ampun katanya. Lain kali kata temen gue, bawa cewek tuh yang bener. Duh, malu banget, tapi ya udahlah. Gue juga nggak mau ngasih tahu mantan gue itu kan gak enak gitu loh. Biarin aja. Terkadang jangan salah loh, cowok tuh menutupi hal yang sangat besar. Dia jadi tameng buat perempuan. Jadi buat kalian perempuan, ya bersabar lah gitu loh. Kalau kalian lihat cowok kalian tuh nggak peka, di balik nggak pekanya mereka tuh pasti ada something yang mereka tutupin karena buat kebaikan ya lu juga, perempuan juga gitu loh, menurut gue ya. Kan ini yang gue alamin. Dan terkadang ada juga sih, gue berharap dulu sama mantan gue dan kesel gak kesampaian. Ya contoh kayak makan dinner lah itu di food court atau di mana, nggak sesuai sama harapan gitu. Kadang-kadang jadinya efeknya berantem gitu, dan jadinya nggak mood. Dan setelah balik pun, nyampe ke rumah pun, gue ngerasa kayak bukan berharap lagi gitu. Itu mah udah penyesalan karena datangnya di akhir nyesel gitu. Atau gitu mah ikhlas aja, bukan berharap, karena udah nggak sesuai apa yang lu inginkan gitu loh dari awal. Daripada lu marah-marah ngegerutu, akhirnya ya hancur gitu aja apa yang lu inginkan. Mending ya menurut gua ikhlas sih gitu loh, daripada lu ngedumel sama cewek lu. Kasian, cewek lu juga butuh waktu kan itu, dia dandan apa, dan harapan lu gak sesuai, ya kasian lah. Hargain aja gitu loh. Dan terkadang bahkan yang udah merit nih, cerita teman gue ya, banyak banget harapan-harapan yang dia ingin wujudkan gitu. Contoh, kan gue satu kantor sama teman gue nih. Teman gue cerita ke gue, dia tuh pinginnya berharap minggu ini tuh bisa acara long weekend gitu loh, ke salah satu negara. Udah dibicarakan sama istrinya gitu, cuman akhirnya pupus juga gitu loh. Kenapa pupus? Ya atasan gue bilang harus kerja di long weekend karena ada beberapa aturan yang membuat karyawan itu diharuskan bekerja, karena kantor tuh merasa achievement atau targeting karyawannya kurang, jadi ya kita harus kerja gitu loh. Karena gue kerja di salah satu perusahaan di bidang marketing gitu loh, di back office, jadi ya harus masuk bantuin yang di frontlinernya juga, kasihan. Dan temen gue yang bagian frontlinernya, lapangan lah istilah kasar ya, tapi pokoknya intinya mah bagian frontliner, dia tuh udah nyiapin waktu buat pergi ke beda negara dari negara Indonesia gitu. Itu harapan dia dari jauh-jauh, sumpah itu harapan. Dan lu tau gak, akhirnya gak jadi, pupus. Istrinya marah, kebawalah ke kantor, kebawa ke kantor. Mungkin gak sengaja kali ya, atasan gue ngelihat gitu, ini kenapa kok ngedumel gitu. Terus akhirnya pas diomongin, mungkin gak kuat iman atau
nggak bisa tahan nafsu gitu buat nggak marah. Akhirnya temen gue tuh marah gitu, dan ya balik lagi penyesalan datang di akhir. Akhirnya dia turun grade gitu loh dari jabatannya. Ya sayang kan gitu loh. Maksud gue udah berharapnya nggak sesuai, apes pula gitu loh. Terus temen gue cuma bisa bilang, ya udahlah mau gimana, udah takdir yang di atas, gue harus turun anjir katanya. Ya udah lain kali sabar aja, gue bilang gitu. Karena harapan tuh nggak sesuai, sumpah. Kita menginginkan apa, jadinya kayak apa. Bahkan ada temen gue yang lain di kantor berharap kayak pinginnya tuh di kantor nyantai, aman gitu, tentram gitu. Nggak bisa, nggak sesuai harapan. Pinginnya hari itu doang sih nyantai, karena kan nggak ada atasan tadi ya, kan nggak bisa kita telepon atasan dia. Karena balik lagi, dia tuh udah berharap ekspektasi tinggi, jadi menyakitkan berharap tuh. Ada yang berekspektasi kayak misalkan ke kantor gitu udah nyaman-nyaman, nyampe kantor udah bersih, nggak taunya disuruh-suruh sampai keringetan. Ya harus bersyukur sih Bray, karena semua yang kita lakuin tuh nggak lewat dari apa yang kita inginkan sedikit. Contoh, lu berat ngelakuin, lu kerja, lu pontang panting banting tulang sana sini buat kerja sampai keringetan, tapi ujung-ujungnya kan meskipun ya buruknya lu dapet salary-nya nggak sesuai apa yang lu inginkan, ya tapi kan ada sedikit penghargaan gitu loh. Ya bersyukur dikit sih nggak apa-apa, karena susah loh zaman sekarang tuh yang benar-benar menyesuaikan harapan lu dengan efek apa yang lu telah lakuin. Ya disyukurin sih. Dan balik lagi ke temen gue yang punya pasangan nih, dia berharap, ingin banget kayak lu tuh habis merit pengen langsung punya momongan. Tapi ya Tuhan berkata lain, mungkin disuruh kerja keras lebih enak lagi. Ya gimana dong kalau kayak gitu, ya ikhlas, coba lagi gitu loh. Karena mungkin belum saatnya dulu kali. Gue sering bilang kayak gitu ke dia, dan dia sering cerita ke gue. Dia bilang, lu sih belum ada di situ, belum ada waktunya itu. Terus gue bilang, ya belum ada waktunya, nanti ya gue juga ke situ. Gue juga mungkin sama kayak lu berharap lebih, tapi kan karena belum dikasih sama yang di atas, ya udah usaha lagi lah. Semua tuh berat sih kalau lu ngomongin berharap tuh. Hal-hal kecil kayak misalkan contoh nih yang pacaran, mungkin yang perempuan nih berharap nih sama-sama sekolah besok ya, tapi pinginnya si perempuan ini berharap contoh nih ya, lulus semua yang perempuan, teleponan malam sampai pagi, nggak taunya nggak sesuai ekspektasi, cowok lu ketiduran gitu. Terus besoknya pas di sekolah dia ngomong gitu, sorry ya kemarin ketiduran. Boleh lu bete, boleh kesel, cuman jangan bikin efek gitu loh ke pacar lu cowok ini, kasihan gitu. Kan lu sama-sama sekolah, harusnya ngerti lah. Seenggaknya lu kasih space waktu lah. Mungkin emang lu bilang, enggak bang, nggak sering-sering kok bang kayak gini, cuman sesekali doang. Ya tapi kan namanya manusia Bray, laki-laki juga punya ya hati kali ya. Maksudnya kalau lu marahin ya dongkol juga kali, kesel juga. Ntar akhirnya lu ribut, nyesel, bener-bener putus, nggak balikan lagi, mau lu sih kan perempuan nggak mau. Jadi disabar-sabarin lah, karena sama kayak laki-laki berharap kayak ke perempuan gitu, pengen sesuai ekspektasi, nggak tahu nggak sesuai. Terus pas lagi sendiri nyesel, kenapa gua ngelakuin hal itu ya, kenapa gua marah-marahin cewek gua ya, nyesel lagi. Nah itu makanya berharap tuh ya jangan tinggi-tinggi lah.
ekspektasinya tuh bisa nggak sesuai. Juga gue sempat berharap kayak gue punya salah satu teman dulu di kampus. Dia tuh deket sama gue, bukan deket dalam arti apa ya, deket laki, sahabat itu laki. Nah ini belum gue ceritain waktu itu di podcast gue yang kos-kosan atau berteman, karena teman gue ini udah almarhum. Jadi dulu tuh gue sering banget sama dia jalan-jalan ke Lembang naik motor. Dan suatu saat dia terkena gejala penyakit DBD. Akhirnya kan, ya gue kira kan itu DBD biasa ya, berharapnya nggak masalah gitu nantinya. Tapi ternyata waktu itu kalau nggak salah di saat gue lagi nggak bisa ikut San Mori ke Lembang, dia jalan tuh setelah penyakit DBD-nya. Nah gue nggak dikasih kabar sama teman-teman gue karena kan gue lagi mungkin sibuk pacaran waktu itu, hari libur soalnya. Nah pas balik katanya dari Lembang dia sakit lagi gitu kan. Padahal harapan gue belum terpenuhi tuh, belum bisa jalan lagi sama dia, tapi dia udah sakit lagi. Terus gue inget banget kok beberapa minggunya pas dia masih dirawat kalau nggak salah setelah habisan Mori itu. Nah gue datang, gue bilang ke dia, Bray, San Mori lah, cepat sembuh makanya, soalnya kangen banget gue corneringan bareng lu, belokin turunan tajam Lembang itu asik gitu buat cornering. Nah nggak taunya selepas omongan gue itu beberapa harinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Ya kuasa yang di atas kan, padahal pengharapannya gue berbeda dari hal itu gitu loh. Cuman ya mau gimana lagi, padahal berharap gue tinggi banget itu bisa bareng sama dia gitu. Tapi ya udahlah, namanya hidup kan gak ada yang tahu. Dan disitu gue jujur kayak menyesal gitu, kenapa gue harus ngomong itu, kenapa nggak gue ngomong sembuh dulu aja gitu. Nantinya kan kalau lu sembuh, ya lu bisa main jalan-jalan San Mori lagi. Tapi lu jangan bilang San Mori, gue nyesel banget ngomong kayak gitu. Tapi ya udahlah, udah takdirnya harus kayak gitu gitu loh. Terus gue juga sempet banget tuh berharap ya waktu pas dulu kuliah, gue pingin banget dapet nilai B kalau nggak A lah untuk mata kuliah kalkulus gitu. Nah pas gue ikut ujian ya, habis kelasnya itu kan ada ujiannya, nggak tahu nilai gue dapatnya B, nggak B plus gitu. Ya ekspektasi dikit, ya terlampaui sih. Tapi kan pinginnya yang bagus ya, biar gue bisa nyombong gitu loh ke ya orang dulu gue sama keluarga gue gitu, ada hasil gitu. Tapi nggak sesuai ekspektasi. Oh anjir, nyesel banget. Kenapa gue bilang nyesel? Karena harapan yang gue pegang itu waktu dulu tuh, gue pingin gitu loh mendapatkan nilai itu, karena yang gue lakuin dari hari sebelumnya belajar, terus pulang malam di kosan teman buat ngerjain, nggak taunya nggak sesuai, capek lagi gue, aduh. Dan efeknya kan bisa ngulang mata kuliah gue gara-gara nilai jelek. Ya alhamdulillahnya sih enggak, tapi kan takutnya nanti ngulang gitu loh. Makanya gue selalu berusaha buat dapat nilai bagus, bukan ambisius, berharap berai, berat berharap tuh. Terus juga kadang gue berharap gitu, dulu tuh pas lagi sama mantan gue, pinginnya dia ngerti di saat gue lagi kuliah, ya seenggaknya tahu lah gitu loh kalau gue sibuk karena kuliah, bukan karena ke ya perempuan lain gitu loh. Karena mungkin efek gue sering selingkuh kali ya, jadi dia ngetahuinnya gue sama perempuan lain aja. Nah salahnya sih di situ gitu loh. Harusnya
Ya kalau misalnya dia bisa berpikir, gue bener-bener belajar, karena di situ kan akhir-akhirnya kuliah gue ya kan, nilai-nilai gue gitu. Berharapnya beda, akhirnya berantem, kuliahnya jadi nggak kepegang sama gue, jadi kacau kuliah gue. Dan akhirnya ya udah, nilai gue ya anjlok gara-gara ya dulu pacaran itu. Harusnya sih kalau menurut gue ya, yang buat pacaran tolonglah, buat lu semua bray yang masih kuliah, entah LDR atau untuk yang deket, kesampingin dulu lah. Kalau misalnya dia bener emang lagi kuliah, ya percayalah gitu loh. Mungkin terkadang cowok suka bohong kuliah, oke lah, boleh sekali dulu minta foto selfie dia lagi di mana, atau enggak foto pubnya dia lagi di mana, buat mastiin. Tapi jangan keseringan lu chat lah, kasihan ntar terbengkalai dia kuliah. Kan di situ yang bayarin kuliah bukan lu. Kalau misalnya lu oke, lu boleh marah nggak apa-apa. Kalau yang bayarin kuliah orang tua kan, gue perspektifnya ke situ aja. Kalau yang bayarin orang kuliahnya orang tua, kasihan orang tuanya udah bayar mahal-mahal, lu ngancurin gitu aja bray. Janganlah, kasihan gitu. Terus anyway pun gue sempet dulu berharap kalau misalnya dulu, karena gue punya mantan tuh kuliahnya jaraknya agak beda ya, tapi masih satu Bandung gitu. Nah itu tuh pinginnya diketemuin gitu loh, kadang-kadang disurprisein, tapi nggak tahu efeknya beda. Harapan gue nggak sesuai, anjir, dia nggak datang. Akhirnya gue makan sendirian itu pulang kuliah, sedih sedih anjir. Berharap pengen dijemput kayak yang lain gitu, pacaran di kampus, ya nggak ada. Ya udahlah, berharap doang tapi nggak bisa ngelakuin apa-apa. Sedih sedih ngeliatin orang habis maghrib bray pada makan gitu sama pacar-pacarnya lah. Gue dari kosan berangkat sendiri naik motor beli nasgor gitu, orang lain mau makan nasgor berdua sama pacarnya, dan gue sendirian, sedih banget anjir. Ya itulah, karena kan jarak kan. Padahal gue berharap dia datang, tapi ya nggak bisa lah, namanya berharap kan boleh tinggi, cuman jangan lu ekspektasi harus terjadi, kasihan, nggak bisa, ntar hati lu juga sakit. Jadi menurut gue ya, saran gue sih kalau lu berharap boleh, cuman lu balikin lagi ke diri lu, berharap yang tinggi lu itu kayak gimana. Kalau misalnya berharap tinggi lu itu nanti ekspektasinya bakal sesuai, oke. Tapi kalau nggak sesuai, mending dipelan-pelanin buat dikurangin harapan lu, kasihan hati lu, nanti makin sakit. Terus tergantung lagi nama diri lu nih, balik lagi. Kalau itu kan perspektif gua, kalau perspektif diri lu, makin lu berharap makin bisa dapet, ya oke. Good luck terus, berjuang terus. Dan buat lu yang pacaran, berharap boleh tapi jangan keseringan, kasihan. Ntar lu yang ada malah jadi toxic, berantem mulu gara-gara berharap pingin ini pingin itu, nggak sesuai dalam hubungan lo. Jadi dibikin santai aja sih, jangan terlalu berharap tinggi, karena itu menyakitkan. Karena based on di diri gue, berharap tuh banyak sakitnya. Tapi nggak tahu kalau lu semua ya. Kalau di gue banyak sakitnya, jadi gue banyak ngasih saran yang lebih baiknya biar nggak sakit gitu. Oke, itu aja buat cerita gue di Ijong Podcast ini mengenai berharap. Lu bisa ambil tadi saran-saran gue yang baik, kalau yang jelek dibuang aja. Di subscribe sama di like kalau lu suka, kalau nggak suka di dislike dan di share. Dan sekarang kan Ijong Podcast sudah hadir di Spotify. Kalau lu suka, lu boleh follow dan lu like, ataupun lu boleh share ke teman-teman lu. Oke, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi di podcast Ijong yang selanjutnya. See you next time and bye bye.